warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan materi tindak pidana khusus yang berjudul tindak pidana pencucian uang. Di sini saya sebagai ketua kelompok, perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Al-Siddiq dengan NIM B1A1221188. Perkenalkan, nama saya Adi Prasetyo dengan NIM B1A1221191. Perkenalkan, nama saya Putri Hendra Syahid dengan NIM B1A1222194. Perkenalkan, nama saya Elsa Tambra dengan NIM B1A1222199. Perkenalkan, nama saya Kuning Edisa dengan NIM B1A1222198. Perkenalkan, nama saya Nidik Maini dengan NIM B1A1222195. Saya Angkar IKS dengan NIM B1A12218. Perkenalkan, saya Wan Panggilan Siburian dengan NIM B1A1222149. Baik, langsung saja kita masuk ke pengertian dari tindak pidana pencucian uang atau disingkat dengan TPPU. Ini juga dikenal dengan istilah money laundering. Secara umum, pengertian pencucian uang adalah perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan melalui berbagai transaksi keuangan sehingga seolah-olah diperoleh dengan cara yang sah. Secara etimologis, pencucian uang ini berasal dari bahasa Inggris yaitu money atau uang dan laundering atau pencucian. Jadi secara harfiah, money laundering ini merupakan pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan yang sebenarnya tidak ada definisinya yang universal dan komprehensif mengenai money laundering. Karena baik di negara maju maupun negara di dunia, masing-masing mempunyai definisi sendiri-sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Namun, para ahli hukum di Indonesia telah sepakat mengartikan money laundering ini dengan pencucian uang. Menurut Sultan Remi Syahdaini, pencucian uang atau money laundering merupakan serangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana. Dengan cara antara lain, yaitu terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan atau financial system, sehingga uang tersebut kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pasal yang mengatur tindak pidana pencucian uang. Di Indonesia sendiri, TPPU atau tindak pidana pencucian uang diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Karakteristik tindak pidana pencucian uang ini adalah sebagai kejahatan yang tidak tunggal. Seringkali ditandai dengan pencucian uang sebagai kejahatan lanjutan dari kejahatan sebelumnya yang menghasilkan uang tersebut. Jenis tindak pidana dalam pencucian uang dibagi menjadi dua, yaitu pencucian uang aktif dan pencucian uang pasif. Tindak pidana pencucian uang aktif diatur dalam pasal 3 dan pasal 4, yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk mata uang, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya. Sedangkan tindak pidana pencucian uang pasif diatur dalam pasal 5 yang menentukan setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya. Baik, selanjutnya bentuk-bentuk tindak pidana pencucian uang yang disebutkan dalam sumber-sumber ialah yang pertama, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Yang kedua, menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber lokasi peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Yang ketiga, menerima, menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Dalam sintetis, tindak pidana pencucian uang melibatkan 3 tahapan. Yang pertama, penempatan, yang kedua, penyebaran, dan ketiga, pengumpulan. Tahapan penempatan melibatkan penempatan uang tunai ke dalam sistem finansial. Tahapan penyebaran melibatkan penyimpanan dan penyimpanan lagi uang yang telah disimpan. Dan tahapan pengumpulan melibatkan penggunaan uang yang telah disimpan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah atau kegiatan tindak pidana. Terdapat dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan tindakan apapun terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana atau pasal 2 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut dapat dikenakan pidana pencucian uang. Tindakan ini mencakup berbagai bentuk aktivitas seperti menempatkan, mentransfer, membayarkan, dan bentuk lainnya yang dapat digunakan untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal tersebut. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berakibat pidana penjara hingga 20 tahun dan denda hingga 10 miliar rupiah. Yang kedua, terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menyatakan
Pasal ini berfokus pada tindakan menyembunyikan atau menyamarkan informasi terkait asal-usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana atau pasal 2 ayat 2. Sanksi pidana pelanggaran terhadap pasal ini yaitu dapat dikenakan pidana penjara paling hingga 20 tahun dan denda hingga 5 miliar rupiah. Yang ketiga, pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menyatakan bahwa pasal ini berfokus pada tindakan menerima atau menguasai harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Sanksi pidana pelanggaran ini dapat dikenakan pidana penjara hingga 5 tahun dan denda hingga 1 miliar rupiah. Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang mengatur mengenai tanggung jawab pidana korporasi dalam kasus pencucian uang. Pasal ini menyatakan bahwa apabila tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh sebuah korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada korporasi itu sendiri serta atau personil yang mengendalikan korporasi tersebut. Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menjelaskan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Dalam ayat 1 ditulis dan mengatur bahwa pidana pokok yang dikenakan kepada korporasi adalah berupa denda dengan maksimal denda 100 miliar rupiah. Yang kedua, ada ayat yang mengatur tentang berbagai jenis pidana tambahan dapat dikenakan selain denda. Yang pertama adalah pengumuman putusan hakim, yang kedua pembekuan kegiatan usaha, yang ketiga pencabutan izin usaha, yang keempat korporasi, yang kelima perampasan aset, yang keenam ada pengambilan alihan oleh negara. Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang mencatatkan bahwa apabila terpidana tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar denda yang dijatuhkan berdasarkan ketentuan dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5, maka denda tersebut dapat digantikan dengan pidana kurungan selama paling lama 1 tahun 4 bulan. Pasal ini berfungsi sebagai solusi alternatif untuk memastikan bahwa hukuman tetap dijalankan meskipun terpidana tidak mampu membayar denda. Pasal 9 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menjelaskan prosedur penggantian pidana yang tidak bisa dibayar oleh korporasi. Ayat yang pertama itu jika korporasi tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan, maka denda tersebut diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil pengendali. Yang ayat kedua yaitu jika penjualan harta kekayaan yang dirampas tidak mencukupi untuk membayar seluruh denda, maka sisa denda yang belum terbayar diganti dengan pidana kurungan terhadap personil pengendali korporasi. Lama kurungannya yang diperhitungkan berdasarkan jumlah denda yang dibayar atau nilai harta yang telah dirampas. Contoh kasus dari tindak pidana pencucian uang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang. Kepolisian mengantongi bukti bahwa Panji menggelapkan dana pinjaman yayasan sebesar 73 miliar. Dalam kasus ini, Panji dijerat pasal 3, pasal 4, dan pasal 5, junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Panji juga dijerat pasal 7, junto pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan dengan ancaman 5 tahun penjara. Tidak hanya itu, ia juga diduga melanggar pasal 372 KUHP terkait penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Selama proses analisis, kepolisian memblokir 144 rekening. Namun, dari total rekening tersebut, hanya 14 diantaranya yang menyimpan uang, dengan jumlah total sekitar 200 miliar rupiah. Secara keseluruhan, kepolisian mendeteksi aliran transaksi dana masuk dan keluar dari rekening-rekening yang diperiksa itu mencapai 1,1 triliun rupiah. Dari proses penelusuran ini, polisi sudah mengantongi bukti bahwa Panji melakukan penggelapan dengan nilai total kerugian mencapai 73 miliar rupiah. Setelah contoh kasus yang sudah dijelaskan, kami menemukan beberapa unsur-unsur yang dilanggar. Yang pertama, adanya pelaku. Yang kedua, adanya tindakan seperti menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayar, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, dan menukarkan. Yang ketiga, adanya harta yang diketahui atau patut diduga dari hasil tindak pidana. Yang keempat, memiliki tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta tersebut. Yang kelima, mengatasnamakan diri sendiri atau pihak orang lain. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih kurangnya saya dan teman-teman mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.